Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat suatu penelitian. Materi ini sangat penting ya untuk para peneliti ataupun calon peneliti ya yang baru, khususnya yang ingin mengambil penelitian tentang kualitatif atau penelitian kualitatif, karena selama ini seringkali ada anggapan bahwa melakukan penelitian itu dianggap sebagai sebuah hal yang sulit. Padahal realitasnya, hampir setiap hari kita melakukan penelitian. Untuk itu, mari kita bersama simak materi kita pada hari ini hingga tuntas. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji. Baik, kita lanjutkan. Saya langsung saja membuat setting penelitiannya untuk memudahkan kajian kita tentang bagaimana cara membuat penelitian. Setting penelitian ini berbicara tentang dua sejoli, yaitu Mimin dan Memet, bukan nama asli ya, atau ini hanyalah nama samaran. Dari dua orang remaja asal desa Durian Runtuh yang sudah berpacaran selama lebih dari 5 tahun. Suatu ketika, anggap saja Mimin mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ya, yang bisa kita lihat di layar monitor. Isinya adalah tentang hubungan yang mereka sudah bina selama 5 tahun lebih itu, untuk kemudian mau diapakan. Nah, di sini kita lihat dari pernyataan Mimin yang pertama, karena ini kita ambil dari versi WhatsApp-nya Memet ya. Mimin berkata dalam WA-nya yang pertama itu, "Aku merasa hubungan kita sudah tidak dapat dilanjutkan." Nah, ketika dia menyatakan hal tersebut, maka ini sudah barang tentu menjadi yang namanya judul penelitian. Judul penelitian ini kalau kita baca dari pernyataan Mimin, ini bisa saja tentang persepsi wanita terhadap hubungan asmara di desa Durian Runtuh. Bisa juga tentang lama waktu pacaran dan tingkat kematangan pasangan. Atau pacaran dalam paradigma sosial masyarakat Durian Runtuh. Atau juga pengaruh orang tua terhadap akhir hubungan cinta. Tapi karena ini penelitiannya kualitatif, maka pengaruh hubungan dan lain sebagainya yang ada simbol-simbol kuantinya, maka hendaknya dihilangkan saja. Jadi kita buat saja secara umum ya tentang eh, apa yang menjadi topik pembahasan kita di kualitatif. Nah, kemudian ketika mendapat pesan singkat tersebut, Mehmet menjawab, "Kenapa, Dik?" Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tidak pernah lepas kepada yang namanya 5W1H, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Nah, pertanyaan penelitian inilah kalau di penelitian kualitatif bisa saja disebut sebagai fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Kemudian setelah ditanya kenapa, Dik, Mimin pun menjawab, orang tuaku tidak merestui hubungan kita. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai latar belakang masalah, di mana orang tua ya tidak menyetujui hubungan antara Mimin dan Memet. Nah, kemudian karena ada latar belakang, ya, padahal hubungannya ini udah lama, udah 5 tahun lebih, terus muncul ketimpangan antara harapan kenyataan ini tidak sesuai. Seharusnya hubungan yang lama, maka
akan berakhir bahagia. Ternyata ini tidak. Inilah yang kemudian disebut dengan latar belakang masalah. Adanya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, di sini dari latar belakang masalah, maka kemudian muncul apa yang disebut dengan kajian teori. Kajian teorinya adalah ketika Mehmet membalas pesan singkat Mimin dengan berkata, "Jangan sedih, Dik. Kamu berhak nentuin hidup kamu dan tentukan siapa yang jadi pilihanmu." Inilah yang disebut dengan kajian teori. Kajian teori di sini, ketika berkata kamu berhak nentuin hidup kamu, itu bisa banyak teori yang kita bisa pakai. Misalnya, teori kebebasan berpikir dari John Stuart Mill, atau teori kebebasan berkehendak. Kita pakai teori Immanuel Kant. Lalu dinamika sosial misalnya, teorinya William bisa, teori kebutuhan dari Adam Smith, atau juga teori kebutuhan dari yang namanya Abraham Maslow. Jadi teori inilah yang nanti akan membimbing kita mau dibawa ke arah mana atau paradigma apa yang nanti kita pakai dalam memandang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mimin dan Mehmet. Makanya ketika kita meneliti, berarti kita ada kalanya menguji teori, ada kalanya mencari teori yang baru. Tetapi teori yang lama tetap saja menjadi dasar dari sebelum kita menemukan teori yang baru. Nah, itulah kajian soal dari kajian teori. Nah, kemudian dari kajian teori ini, maka nantinya akan ada yang namanya pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini kita bisa melihat dialog tentang Mimin dan Mehmet yang saling menjawab, di mana Mimin berkata, mestinya kamu ngerti, aku cuma ingin punya pasangan yang sesuai dengan kriteria orang tuaku. Nah, ini kita sudah tahu. Ada teori need di sini, ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow misalnya di sini. Bahwa di antara sekian banyak kebutuhan, ada kebutuhan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa masuk pada teori Abraham Maslow. Lalu kemudian Mehmet menjawab, kita sudah lama merajut hubungan ini dan tinggal sedikit lagi katanya. Dia pun sedang berusaha, Mehmet sedang berusaha ya untuk berbuat yang terbaik dan jangan sia-siakan janji kita di pohon jengkol kala itu. Nah, di sini masuk di pembahasan itu tentang bagaimana cara kita mengumpulkan datanya nantinya. Ya. Data yang sudah kita pakai karena tadi kan kita sampaikan metodenya kualitatif, maka nanti itu baik itu instrumennya, baik pengolahan datanya dan lain sebagainya masuk di dalam pembahasan tersebut. Secara umum instrumen penelitian di kualitatif itu didominasi oleh 3 instrumen ya. Yang pertama itu observasi ya, lalu kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Nah, karena penelitian kualitatif ini adalah kadangkala adalah pertanyaan yang tiada henti sampai kepada titik akhir bahwa pertanyaan ini tidak akan dijawab dengan berubah-ubah lagi, maka itulah ending dari penelitian kualitatif. Di sini kita temukan setelah ada perdebatan panjang antara Mimin dan Mehmet, dia mengatakan bahwa statement terakhirnya, orang tuaku sudah temukan yang terbaik untukku. Artinya apa? Bahwa Mimin sudah pasti ya, hanya akan mengikuti apa kata orang tuanya. Jadi dia tidak akan lagi mengikuti kehendak hatinya. Nah, inilah yang disebut dengan kesimpulan penelitian. Nah, apabila setelah kita membuat kesimpulan penelitian, seyogyanya pada bagian akhir penelitian, kita harusnya membuat rekomendasi. Jadi jangan hanya membuat kesimpulan, tapi tidak ada solusinya. Jadi haruslah dibuat rekomendasi. Di dalam penelitian ini rekomendasinya adalah untuk Mehmet,
jangan putus asa, cari yang lain. Mungkin mimin bukan yang terbaik untuk kita, atau lebih baik kita berusaha mencari yang terbaik dari yang lebih baik. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat penelitian yang sederhana. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan wassalam.